acara Dua Project. Diungkapin apapun rasanya. Bersama saya Rian Utami Dan saya Anissa Ramadhani. Di sini kita akan bahas video tentang perasaan perempuan, rahasia perempuan, bahkan kita bisa ngobrol-ngobrol bareng sama perempuan sambil curhat-curhat. Tapi di video kali ini kita akan membahas tentang ibu. By the way, umur ibu Ica itu berapa sih? Kalau Mimom itu baru lagi, udah sekitar 64 tahun kemarin. Kalau ibu? Kalau ibu masih umur 40-an sih. Masih muda ya kayak. Ya. Saya mau anak berapa sih kan? Anak pertama dari 2 bersaudara. Kalau Ica? Kalau aku anak bungsu, anak bontot dari 8 bersaudara. By the way, dan bahas tentang ibu ya. Sedeket apa sih kamu sama ibu kamu? Kalau sama mama nih ya, deket banget sih. Udah kayak temen curhat, maksudnya teman sebaya gitu ya. Berat gitulah. Soalnya kalau dulu semasa sekolah nih masih SMK, lebih baik curhat sama ibu daripada sama temen gitu. Karena kalau temen kan biasanya udah meninggikan kan jatuhin. Kalau ibu biasanya aku curhat sama ibu, pasti tuh selalu ada arahan-arahan untuk lebih baik ke depannya. Saran-saran. Iya, gitu ya. benar. Saran. Kalau misalkan aku ya sama Mimom tuh udah sama sih, udah kayak adik kakak, cuman adik kakak kan juga banyak berantemnya ya. Aku juga punya kakak perempuan. Tapi aku sama Mimom itu bener-bener yang kayak kita tuh bisa sebatin. Sebatin maksudnya kayak padahal aku nggak ngomong sama Mimom, tapi Mimom tuh tahu. Betul, makanya jadi ternyata sedekat itu sih chemistry-nya. Terus sampai walaupun dia udah nenek-nenek tuh ibu Mimom udah 64 tahun, tapi kayak mulai dari selera pakaian tuh kita hampir sama. Aku nggak tahu apakah emang dia yang selera masih muda, apakah aku yang ngikutin selera dia udah tua kayak gitu. Jadi tapi emang iya sih Ca, karena kita kan kayak apa ya, kita kan badannya sama gitu ya, bisa tukeran, bisa digeser. Seru banget, benar. Terus menurut Ica itu apa sih arti ibu buat Ica? Mimom ya, justru kayaknya aku yang nggak ada artinya kalau nggak ada Mimom, karena aku anak bontot dan di rumah itu aku perempuan sendiri. Walaupun aku perempuan sendiri, tapi aku benar-benar yang masih manja maksimal. Bangun tidur mau kerja itu harus tetap dibangunin. Ya, bontot. Kalau misalkan nggak dibangun tuh aku nggak bakal bangun, pasti kesiangan. Terus makan sarapan itu pasti harus disiapin, dibawain bekal sampai rumah, pulang itu udah ada makanan lagi. Nyari barang aja tuh kalau bukan Mimom yang nyari tuh, iya nggak sih? Pasti semua ibu tuh kayak gitu. Kalau bukan Mimom yang nyari tuh kayak di mana sih sebenarnya? Sebenarnya mami kita itu sering bilang pakai mata, gitu. Padahal cuman emang dianya pakai power, pakai kekuatan dalam gitu. Jadi kalau misalkan nggak ada Mimom tuh rasanya kayaknya berantakan banget aku di rumah. Jadi Mimom itu sangat berarti buat aku sih. Dan pastinya untuk keluarga aku juga ya, apalagi di rumah aku udah tinggal berlima karena saya ada papaku dan 2 abangku laki-laki semua. Itu kalau nggak ada Mimom kelar. Tapi kalau menurut kamu gimana ibu kamu? Ibu nggak ada tandingannya sih ibu ya. Pahlawan banget buat aku. Sebesar apapun kesalahan aku pasti dimaafin sama ibu. Terus kalau Ica tadi anak bungsu ya, bontot. Kalau aku anak pertama. Kita berbanding terbalik banget ya. Gimana ya? Kebetulan ibu aku juga anak pertama. Jadi kayak ngajarin aku kayak jadi anak gadis yang tumbuh dengan mandiri, terus dewasa, bisa ngajarin adeknya tuh lebih baik lagi gitu, ngasih contoh yang terbaik buat adek gimana nanti ke depannya. Pokoknya jadi tulang punggung lah gitu. Jadi nggak beban. Keren. Cuma ya sedikit mengeluh nggak apa-apa kan ya. Oke, nggak apa-apa. Cuma mama itu nggak pernah yang namanya ngasarin ya, maksudnya kayak ini, misalnya kayak buat salah nggak pernah nyalain aku, support terus gitu kan. Apapun kesalahan aku tuh pokoknya selalu dimaafin gitu. Bener banget ya, emang kayaknya kita pun nanti kalau jadi ibu juga kayak gitu ya, harus legowo, harus ada di pihak anak kita. Mau anak kita bener kayak mau anak kita salah kayak, kita harus
tetap ada di sisinya. Benar. Tapi Dan apa namanya, ibu kamu tuh berarti orangnya tuh kayak gimana sih? Mama tuh orangnya penyabar. Dia hatinya sangat lembut ya. Jadi kalau misalnya kita buat salah atau buat ya kesalahan dikit lah, dia pasti nangis. Cuma tuh aku tuh merasa bersalah kalau mama aku nangis gitu kan. Kayak belum benar jadi anak gitu. Cuma kadang saling juga sih. Ya namanya orang tua ya, pasti ada sih, Dan pasti ada banget. Dan kalau memang aku tuh dia orangnya sebenarnya enjoy banget ya. Enjoy banget, maksudnya aku nih kayak sekarang kita kan akan nginep di sini, itu dia sebenarnya ngebebasin aku, tapi tolong diingat gitu, maksudnya jaga nama baik orang tua, hati-hati di luar. Jadi dia bukan yang kayak, kan ada orang tua tuh yang strict parents ya kan. Nah memang aku tuh enggak gitu, jadi dia bener-bener silakan nikmatin masa muda kalian kayak gitu. Yang penting satu, jaga nama baik orang tua. By the way, aku nih termasuk strict parents loh. Oh iya. Tapi padahal kan kamu ini perantau. Ya, dibolehin. ke perantau. Awalnya nggak dibolehin sama bapak ya, sama bapak. Akhirnya dengan memohon sangat gitu, boleh, akhirnya boleh. Didulukan. Mama sih, mama selalu bilang, kan jaga diri sana baik-baik. Gitu. Makanya jadi kita tetap harus jaga kepercayaan orang tua ya, say. Iya, memang aku juga kayak gitu. Jadi mau pergi kemana pun, mau pulang jam berapa pun, yang penting harus hati-hati, jaga diri, jaga nama kayak gitu sih. Jadi enjoy tapi tetap ngarahin yang benar juga. Oke, selanjutnya ada nggak sih Ca pesan buat Mommy Ica yang belum tersampaikan saat ini? Apa ya untuk Mom? Yang pasti Mom itu harus sehat. Walaupun memang sekarang masih sehat, masih jaya di umur 64 tahun, masih sepedahan, masih senam, masih Facebookan bahkan ya, tapi memang harus tetap jaga kesehatan, jangan begadang mulu ngerjain kerjaan. Kebetulan memang penjahit kan, jadi dia suka berantakan nih, maksudnya mentang-mentang dia nggak punya bos gitu, jadi dia berantakan. Dia kadang begadang sampai jam 2 sampai pagi, bahkan terus habis paginya dia harus nyiapin orang rumah, suami segala macam. Itu takutnya kan jadi masalah kan, maksudnya penyakit. Jadi harus juga kesehatan Mom, terus juga harus bahagia. Apalagi Ca tahu Mom dari kecilnya udah penuh perjuangan ngejalanin hidup gitu kan. Jadi di masa tua ini memang harus ngejalanin hidup dengan bahagia, harus enjoy kayak Ica yang lagi muda sekarang. Nggak usah dipikirin gimana anaknya di luar sana yang udah pada nikah ataupun yang di rumah, nggak usah dipikirin makannya, kehidupannya. Memang enjoy aja sama hasil kerja Mimom, karena dari dulu kan Mimom nggak pernah nikmatin itu, selalu buat anak-anaknya gitu kan. Jadi Mimom harus nikmatin liburan yang banyak, nggak apa-apa. Jadi yang penting Mimom happy gitu. Terus itu aja sih. Tapi kalau kamu gimana pesan untuk ibu kamu? Buat mama, badan di sini baik-baik aja. Gak usah terlalu khawatirin badan, soal keberadaan badan di mana. Badan bakal jaga diri baik-baik di sini. Dan untuk mungkin sekarang nggak bisa jadi teman curhat ya Mak. Sekarang badan jauh, ketemu juga setahun sekali mungkin ya. Badan bakal jadi anak yang berbakti sama orang tua. Badan bakal jadi contoh yang baik buat adik. Kamu nggak usah khawatir soal itu. Semuanya bakal baik aja. Gak banyak pesan badan buat mama. Yang penting mama percaya sama badan, percaya sama aku. Semua larangan mama, semua peraturan yang pernah mama buat ke badan sebelum rantau mungkin badan bakal lakuin itu semua. Badan turutin apa kemauan mama. Yang penting mama di sana nggak pikiran sini, badan di sini baik-baik aja.
Oke. Sebenarnya banyak kali. It's okay dan terakhir, maksudnya kapan sih terakhir kamu tuh bilang sayang sama orang tua kamu, even sama ibu kamu, sama mama kamu? Rada malu sih kadang ya, gengsi. Cuma kalau lewat chatting mungkin lewat WA ya, sering sih bilang bisa, ya. mama, badan sayang sama mama gitu kan. Mama aku juga tuh sebaliknya gitu. Mama sayang banget sama badan gitu. Cuma tuh di situ udah melo banget ya, namanya dari orang tua gitu. Cuma kalau bilang langsung gitu, kalau ketemu tuh ada gengsi gitu. Aku pun kayak gitu ya. Dan Gimana? aku nggak tahu kapan terakhir, udah lama banget sih, dan maksudnya even kemarin hari ibu pun apa ya, nggak bisa dan nggak bisa ya, kita gengsi banget. Gengsi banget. Tapi kalau untuk apa ya, mungkin perlakuan kita bisa lah lakuin itu gitu, dan ya kayak cium mimom gitu kalau misalkan lagi iseng-isengin dia, oke. Tapi kalau buat kayak ngomong sayang kayaknya nggak bisa ya secara langsung. Wah, aku di WhatsApp pun nggak bisa karena aku kan ketemu terus ya, jadi kayak serumah. Ini ngapain nih anak nih tiba-tiba ngomong aku sayang kayak ada maunya. Iya, takutnya ntar disangka aku mau nikah gitu kan. Bener-bener. Berarti kita udah lama banget dan yang nggak ngungkapin rasa sayang kita sama orang tua kita, apalagi sama ibu kita. Tapi Ca, kamu berani nggak sih kalau aku tantang buat ngungkapin rasa sayang kamu ke mommy atau bilang I love you gitu? kamu berani gak? Jujur, aku gengsi ya. Tapi patut kita coba, okay. Karena ini udah kelewatan sebenarnya. Hari ibu kita bikin ini di tanggal 29 Desember baru pulang kerja. Nggak apa-apa, tapi hari ibu itu kan setiap hari teman-teman ya. Jadi mari kita coba, mulai dari siapa? Kamu dulu ya. Gimana kalau kita sweet? Jujur agak deg-degan ya. Tapi sebenarnya lagi nggak baik-baik aja sih. Oh iya. Karena emang kemarin sempat ada problem soal hubungan. Jadi mungkin ya it's okay. Nggak masalah. It's okay. Oke, guys, kali ini yang pertama aku yang nelfon Mimom. Kita akan telepon Mimom. Nggak tahu diangkat apa enggak soalnya susah. Halo, assalamualaikum Mom. Halo, selamat ya? Ya, halo. Mom, udah lagi kedengeran. Lagi ngapain? Lagi jahit. Lagi jahit. Ica mau ngomong. Ngomong apa? Semalu Mom. Udah ngomong. Mom, makasih ya Mom udah ngurusin Ica sampai hari ini. Mom, Terus? iya, apa namanya, maafin Ica kalau misalkan selama jadi anak Mimom apa namanya, banyak kurangnya, masih belum bisa ngebanggain kayak anak-anak di luar sana. Terus apa namanya, maafin juga kalau misalkan masih sering ngerepotin. Ya nggak apa-apa, namanya anak. Terus Ica bangga banget Mom punya Mimom kayak Mimom. Itu ya. Ya syukur. Mau serius, ini kita harus serius Mom. Syukur kalau seneng, kalau bangga. Mimom doain ya, semoga Ica lancar kerjaannya, kuliahnya, segala rencana-rencana Ica, mimpi-mimpi Ica. Ya semoga mama doain, semoga sukses, lancar segalanya. Mama bangga lah, mama juga. Emang iya. Dong. Apa namanya, itu juga doain lah biar memang sehat terus. Apalagi jangan nyari duit
buat kita mulu nyari duitnya buat Mimom sendiri biar bisa ke Bali, biar bisa Amin. biar bisa ke Mekah. Mimom pengen ke Mekah, semoga aja Ica bisa biayain, bisa bantu biayain. Yang nggak bisa bantu semoga ya Mom. Amin. Terus maafin kalau Ica masih suka marah-marah sama Mimom gara-gara apa aja kesalahan, nyari ini nyari itu nggak ketemu, apa baju apa celana. Ya, ya emang itu kan namanya kalau lagi bisa, ya mama kan kalau lagi ingat mama cariin. Iya maaf ini Mom ya, belum bisa kontrol emosi yang kayak gitu-gitu, masih suka ngambek-ngambek kayak gitu. Malu anak motor. Ya udah gitu, yang penting pokoknya Mom sehat-sehat ya Mom. Ya amin. Makasih ya Mom udah jadi ibu yang hebat, yang keren. Dari zaman gadisnya udah keren, nyari duit sendiri, nggak berpaku sama suami, nggak berpaku sama anak. Keren tau. Ya alhamdulillah masih bisa. Keren. Emang udah perjuangannya dari kecil. Ini coba enggak deh pokoknya. Mom. Alhamdulillah. Ayah. Nanti pulang jangan diketawain ya. Kenapa? Malu. Ica sayang Mimom ya Mom. Sama, mama juga sayang Ica, sayang semuanya. Kasih ya Mama Mom. bangga juga sama Ica. Kasih ya Mom. Ya udah gitu aja. Makasih ya. Ya, Maaf sama-sama. ganggu waktunya. Assalamualaikum. Salam. Oke. Sekarang kita lanjut untuk Mbak dan nelfon mamanya. Ini akan lebih emosional kayaknya ya, apalagi tadi kita dengar Mbak Dan lagi ada problem abis. Halo, assalamualaikum. Badan lagi kerja kelompok sama Ica. Halo Ibu. Mak, Badan minta maaf ya Mak. Ya, tunggu bilangin aja ya. Ya, kok maaf tak kok ya? Enggak. Maaf ya Mak, kalau Badan belum jadi anak yang berbakti sama Mama. Ya, makanya nak dia juga maaf obatnya malam orang itu mama sih bukan mama maaf obatnya, tapi mama dulu obatnya kalau pasti kurang juga. Ya, Badan bakal berusaha jadi lebih baik. Semoga nanti tahun 2000 Mama jadi kalau malu buat satu dulu bilang sekolah lagi. Mama dari bantu, mama sering bantu doa, tapi mama di situasi dasar di agor rasanya sakit, kenapa ya? Mama saya minta maaf kalau mama terlalu keras, yang nggak bisa. Terus dari kekerasan sama mama kita yang terbaik aja. Bapak juga ya jadi maaf. Nah, ya udah Mama,
Yang penting doain Mbak dan dapat yang terbaik. Badan bakal iya. Badan sekarang ya udah mak, yang penting kan sekarang kan badan udah belajar lepas gitu loh, maksudnya kan badan belajar buat jadi yang terbaik. Iya maksudnya gitu. Iya ya udah mak, gitu aja. Badan cuma minta maaf sama mama. Badan sayang banget sama mama sama bapak. Badan bakal jadi contoh yang terbaik buat Dede. Amin, mudah-mudahan Kak Jalu anak juga yang selalu bermakna terbaik untuk dia. Ya udah mak. Ya udah belajar. Terima kasih banyak mak. Ya. Assalamualaikum. Salam. Banget sih masih. Makanya dari kemarin kan gue sempat nggak mau telepon dulu karena emang emosinya masih tinggi. Tapi ya gimana pun orang tua yang badan maksudnya mau desain siapapun ya pasti ada maksudnya, yaitu balik lagi untuk menjaga anak-anaknya segala macam kayak gitu kan. Oke. Jadi teman-teman, buat kalian yang mungkin jauh dari orang tua, apalagi ibu, atau justru malah deket banget sama orang tua, ibu, tapi masih gengsi untuk ngungkapin, coba deh ngungkapin rasa sayang kalian, kurangin gengsi kalian, dan kalian bakal rasain sensasi emosionalnya kayak kita. Jadi bikin kita mikir juga gitu, ternyata ibu kita tuh nggak seburuk yang kita nilai, dan pastinya kita juga ternyata nggak sebandel atau semengkhawatirkan yang orang tua kita pikirin gitu. Dan badan aku lupa ya, sebenarnya kamu tuh kalau misalkan nanti udah jadi ibu, mau jadi ibu yang kayak apa sih? Kalau aku nih, aku pengen nantinya kalau punya anak, aku mau terlalu ngekang aku, karena aku sendiri ngerasain dari situ tuh nggak enak. Kayak semakin dikekang, kitanya malah jadi semakin melawan pengen cari tahu lebih tinggi. Rasa ingin tahunya itu lebih tinggi. Kenapa dilarang? Iya, kenapa dibolehin? Sebenarnya tujuannya itu baik, cuma nggak boleh yang terlalu mengekang itu sih, karena anak juga itu harus mengeksplor dunianya sendiri gitu, harus belajar. Aku nggak mau terlalu ngekang buat anak aku nanti. Ya, intinya lakukan apapun yang terbaik buat kamu, selebihnya nggak pantau dari sini gitu. Oke, mantap ya. Kalau aku pribadi, hi kids gitu ya, enggak ya. Kalau aku semoga aku bisa jadi ibu yang bukan semoga, aku akan usahakan aku akan jadi ibu yang enjoy. Aku bakal sama kurang lebihnya kayak ibu aku, karena jujur memang itu role model aku banget, badan dia nge-enjoyin anak-anaknya, dan aku pun akan begitu. Aku akan ngasih kepercayaan, tapi aku tetap memberi batasan-batasan untuk anak aku nanti, apalagi perempuan. Aku nggak tahu nanti di zamannya anak aku pergaulannya akan seperti apa. Semoga tetap bisa melindungi diri dan lebih baik dari ibunya kayak gitu. Terus aku nggak akan menjadi ibu yang nyuruh dia les, maksudnya harus bisa matematika, harus bisa apa. Pokoknya aku pengen anak aku menikmati setiap pelajarannya, dan nanti anak aku sendiri yang akan memilih ternyata kamu cocoknya di mana, kamu mau fokusin yang mana. Karena orang tua aku juga begitu mbak, dan bukan yang nggak peduli ya, lebih kayak mama percayain sama anak-anaknya gitu, maunya apa. Kayak kuliah sekarang pun nggak ada tuh kan, ada aja yang badan orang tua yang nuntut kamu harus kuliah jadi dokter gini. Nah kalau orang tua aku tuh enggak, aku juga begitu. Aku nggak mau nuntut anak aku harus jadi apa, jadi apapun, yang penting kamu harus jadi orang jujur,
orang yang tanggung jawab dan integritas lah pokoknya. Harus baik, harus berkarakter baik, dan biar bisa diterima sama sekitar dan gak diusilin sama sekitar, kayak gitu sih. Dan untuk anak kita nanti, siapa tahu video ini abadi sampai anak kita seumuran kita. Jadi sekarang umur ibu kalian ini 22 tahun, lagi ngerjain tugas public speaking. Pesan untuk kamu, anak aku, mau itu laki-laki atau perempuan, kamu harus sehat, harus tumbuh menjadi anak yang baik, berguna, bertanggung jawab, dan berkarakter. Jangan nanti kalau udah gede, jangan suka ngelawan, jangan suka ngambek terus kabur kayak ibunya. Oh iya, serius kalau kamu kabur gitu? Oh. Tapi kaburnya tuh maksudnya kayak nginep ke rumah tetangga doang sih sebenarnya. Dan jadi kan aku punya teman kecil kan, jadi tetanggaan, jadi aku nginep di situ. Ya orang tuaku sih bakal tahu ya aku di situ, cuman jangan udah aja tegur aja gitu ibunya kalau emang ibunya salah kayak gitu. Ungkapin, kita harus saling belajar ngungkapin perasaan kita ya nak. Nanti kalau kamu udah remaja, udah kecil pun nggak apa-apa. Jadi kita enak saya ngobrolnya gitu. Pokoknya kamu harus jadi anak baik, harus jadi anak keren. Satu lagi, kalau kamu Ibu Didan, pesan anak kamu nanti apa? Pesan buat anak aku, jangan jadi orang yang emosional, harus sabar, apapun masalahnya harus dihadapin. Aku pengen nanti anak aku bisa menganggap aku sebagai ibu, sebagai teman, curhat gitu. Jadi apapun keburukan kamu di luar, tolong ceritakan ke ibu, agar ibu tuh tahu maksudnya bisa ngasih solusi. Iya benar. Jadinya soalnya banyak yang bedain kasus sekarang anak-anak remaja kayak kita pun yang ternyata punya banyak banget masalah di luar, nggak ceritain ke orang tuanya, akhirnya ngambil tindakan yang salah seperti bunuh diri dan lain sebagainya. Jadi harus ngobrol sama orang tua tuh, harus ngobrol, karena kita pun mencoba seperti itu ya, beda sama orang tua kita, sama nenek kamu. Dan untuk anak kita nanti, kalau kamu perempuan tolong dijaga dan harus pintar memilih teman, harus jadi perempuan kita jangan takut untuk ditinggalin, disakitin. Pokoknya kalau emang itu udah melenceng dari yang seharusnya dijalankan, itu kamu boleh pergi. Jangan takut diancam, karena ada ibu, ada ayah kamu nanti, siapa nggak tahu. Kamu nggak boleh takut. Dan kalau misalkan kamu laki-laki, nak, tolong kamu jadi laki-laki, kalau berteman nanti harus bertanggung jawab, harus jaga nama baik orang tua kamu dan jaga nama baik orang tua teman kamu. Kamu juga mau berkasar, kamu harus pengertian, harus lebih dewasa, karena ya seperti itu seharusnya laki-laki ya nak ya. Oke. Ya, satu lagi buat anak laki-laki, cintai perempuan kamu sebagaimana kamu mencintai ibu kamu. Betul. Jadi mikir-mikir lagi ya nak ya. Jangan toksik ya. Itu aja ya sayang, pesan dari mami dan ibu. Tidak ada kami. So teman-teman, itu dia video kita kali ini. Buat kalian yang mau ungkapin perasaan-perasaan kalian, boleh banget kita curhat bareng di sini. Apapun caranya, pokoknya kalau kamu mau curhat boleh banget datangin kita berdua, kita ngobrol bareng-bareng. Ya. Oke, segitu aja. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.